Sejarah peradaban Yunani kuno. Yunani kuno adalah peradaban dalam sejarah Yunani yang dimulai dari periode Yunani Arkais pada abad ke-8 sampai ke-6 sebelum Masehi hingga berakhir zaman kuno dan dimulai abad pertengahan awal. Peradaban ini mencapai puncaknya pada periode Yunani klasik yang mulai berkembang pada abad ke-5 sampai ke-4 sebelum Masehi. Pada periode klasik ini Yunani dipimpin oleh negara kota Athena dan berhasil menghalau serangan kekaisaran Persia. Masa keemasan Athena berakhir dengan takluknya Athena kepada Sparta dalam Perang Peloponnesos pada tahun 404 sebelum Masehi. Seiring penaklukan oleh Alexander Agung, kebudayaan Yunani yang dikenal sebagai peradaban Helenistik berkembang mulai dari Asia Tengah sampai ujung barat Laut Tengah. Letak geografis. Letak Yunani kuno sama dengan letak Yunani sekarang. Yunani terletak di semenanjung Balkan, ujung tenggara Eropa. Selain di daratan tersebut, wilayahnya juga meliputi pulau di Aegeia. Batas-batasnya diantara lain 1. Di sebelah selatan berbatas dengan Timur Tengah. 2. Di sebelah utara berbatas dengan Albania, Yugoslavia, Bulgaria, dan Turki di daratan Eropa. 3. Di sebelah timur dikelilingi oleh Laut Aegea. 4. Di sebelah barat berbatas dengan Laut Ionia. Kehidupan politik. Bangsa Yunani secara geografis terpisah oleh lautan telah melahirkan ide untuk mengembangkan pemerintahan yang berbentuk polis atau negara kota. Polis-polis tersebut antara lain Athena, Sparta, Tibi, Korintia, dan Argos. Polis yang dominan adalah Athena dan Sparta. Athena adalah penganut sistem demokrasi langsung, sedangkan Sparta menerapkan sistem militer. Polis Athena. Tata pemerintahan Athena digariskan oleh Solon 549 sebelum Masehi. Kota Athena terletak di semenanjung Attika. Penduduk Athena terdiri dari bangsawan, kaum Hellas, para pelaut, nelayan, dan pedagang. Sistem pemerintahan di Athena mengenal beberapa lembaga sebagai berikut. Pertama, Arkon, yaitu pelaksana pemerintah berjumlah 9 orang. Kedua, Areopagos, yaitu dewan yang mengawasi pelaksanaan pemerintah Arkon, sekaligus merangkap sebagai Mahkamah Agung. Anggotanya adalah mantan para Arkon. 3. Bauli, semacam DPR yang memiliki tugas menetapkan Arkon, meminta pertanggungjawaban Arkon, dan menghukum Arkon. 4. Dalam bidang pertahanan dan keamanan dipegang oleh 10 orang ahli siasat perang yang menguasai angkatan darat dan angkatan laut. Polis Sparta. Corak kehidupan Sparta digariskan Likarigus. Sistem pemerintahan Sparta seperti yang digariskan Likarigus bersifat aritokratis, militeristik dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, kepada pemerintahan dipegang 2 orang raja yang memerintah secara turun-temurun. Kedua, selain sebagai penguasa angkatan perang, raja juga menjadi pemimpin keagamaan. Ketiga, Sparta adalah negara militer sehingga setiap anak laki-laki telah dibiasakan hidup keras dan kehidupan telah diatur dan diawasi negara. Keempat, raja dibantu oleh dewan penasehat yang disebut dengan Dewan Gluceria yang terdiri dari kaum bangsawan. Kelima, untuk menyalurkan pendapat umum dibentuk secara parlemen yang anggotanya terdiri dari rakyat biasa yang disebut Dewan Ephor. Kepercayaan bangsa Yunani kuno. Bangsa Yunani kuno menyembah kepada banyak dewa dan dewi. Dewa-dewi itu berdiam di satu gunung yang bernama Olympia, di bawah pimpinan suatu dewa tertinggi yang bernama Zeus. Zeus adalah raja dari para dewa. Dia bisa mengendalikan cuaca,
Penyair Yunani kuno Hesiod memanggilnya awan atau pengumpul dan guntur. Senjata yang paling ampuh adalah petir. Orang Yunani kuno percaya bahwa ketika petir menyambar bumi, itu adalah tanda kehadiran Zeus. Kepercayaan Yunani juga merupakan kumpulan beberapa mitologi, yakni akan dewa-dewa dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari bangsa Yunani kuno. Contohnya Aphrodite sebagai dewa cinta di sebuah gunung yaitu Olympus yang berdekatan dengan Athena. Didirikan sebuah kuil besar yang dipersembahkan untuk dewa agung Yunani Zeus, dan didirikan pula patung Zeus. Di samping kuil tersebut didirikan pula lapangan besar agar bangsa Yunani merasa lebih dekat dengan Zeus, yaitu lewat permainan dan pertandingan. Para dewa yang disembah mempunyai hari raya setiap 4 tahun sekali, yang dianggap oleh masyarakat Yunani sebagai upacara suci dan perayaan terbesar bagi mereka. Mata pencarian atau sistem ekonomi. Salah satu tulang punggung bagi perekonomian Yunani adalah laut dan pelayaran. Banyak orang Yunani yang bekerja dengan mengandalkan pelayaran. Sejumlah orang Yunani menjadi nelayan dan menjual sebagian hasil tangkapannya di pasar. Beberapa lainnya adalah pedagang yang menjual barang dagangannya ke negeri-negeri yang jauh melalui laut. Ada pula orang Yunani yang menjadi tentara bagi negara kotanya. Mereka menaklukkan kota lainnya dan memaksa kota taklukannya memberi upeti. Banyak juga pelaut Yunani yang bekerja sebagai tentara bayaran, menyewakan tenaga dan kapal mereka untuk bertempur bagi negara lain seperti Mesir atau Persia. Yang terakhir, ada orang Yunani yang menjadi perompak yang menyerang kapal atau pemukiman dan menjarah barang-barang berharga. Pada kenyataannya, pengelompokan pekerjaan tersebut tidaklah tetap, sehingga ada orang yang terkadang menjadi nelayan, terkadang menjadi perompak, dan terkadang menjadi tentara bayaran. Perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu hingga seperti sekarang ini berlangsung secara mendadak, melainkan melalui proses bertahap dan evolutif. Karena itu, untuk memahami sejarah perkembangan harus melakukan pembagian atau klasifikasi secara periodik. Dalam setiap periode sejarah, perkembangan ilmu menampilkan ciri khas tertentu. Perkembangan pemikiran secara teoritis senantiasa mengacu kepada peradaban Yunani. Seringkali masalah filsafat hanya dapat dipahami jika melihat kembali tentang perkembangan sejarahnya. Ahli-ahli besar seperti Aristoteles, Thales, Plato pun hanya dapat dimengerti dari aliran-aliran yang ada sebelum mereka. Aliran yang satu biasanya merupakan reaksi dari aliran lain. Filsafat dan ilmu yang dikenal di dunia barat dewasa ini berasal dari zaman Yunani. Pemahaman filsafat tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah pemikiran manusia itu sendiri. Sebagaimana pemikiran manusia pada awalnya masih diliputi dengan corak berpikir mitologis yang diwarnai dengan pertimbangan-pertimbangan magis dan animistik terkait dengan corak kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangan selanjutnya, manusia mulai berpikir lebih rasional dengan disertai argumentasi yang sistematis dan logis. Dari perkembangan pemikiran inilah muncul beberapa pemikiran filosofi pada masa Yunani kuno, antara lain Parmenides, Xenophanes, Thales, Aristoteles, Heraclitus, dan Pythagoras. Dari sinilah sejarah filsafat mulai muncul. Astronomi, ilmu perbintangan atau kalender. Astronomi Yunani adalah astronomi yang ditulis dalam bahasa Yunani pada zaman klasik. Astronomi Yunani dipelajari pada zaman Yunani kuno, Helenistik, Yunani Romawi, dan zaman kuno akhir. Ilmu tersebut tak hanya terbatas secara geografi untuk Yunani atau orang yang beretnis Yunani, karena bahasa Yunani menjadi sekolah perguruan di seluruh dunia. Helenistik setelah penaklukan yang dilakukan oleh Alexander Fast, di mana astronomi Yunani ini juga dikenal sebagai astronomi Helenistik, sementara Fast para Helenistik dikenal sebagai astronomi Yunani klasik.
Pada zaman Helenistik dan Romawi, kebanyakan astronom Yunani dan non-Yunani yang bekerja dalam tradisi Yunani belajar di museum dan perpustakaan Alexandria di Mesir, Ptolemaic. Pengembangan astronomi oleh para astronom Yunani dan Helenistik dianggap oleh para sejarawan sebagai fase utama dalam sejarah astronomi. Ilmu tersebut dipengaruhi oleh astronomi Mesir dan secara khusus astronomi Babilonia, dan mempengaruhi astronomi India, Arab, Islam, dan Eropa Barat. Hasil peninggalan budaya, hasil seni bangunan Yunani dengan kepercayaannya di antara lain: 1. Kuil Parthenon yang dibuat oleh Phidias. 2. Kuil Erechtheum. 3. Koin Athena awal yang menggambarkan kepala Dewi Athena dan burung hantu. 4. Kuil Zeus di Bukit Olympus, disebut Atlis sebagai tempat untuk memuja dewa Zeus. 5. Bukit Akropolis di Athena. 6. Teater Dionis sebagai tempat hiburan. Dan yang terakhir, gedung museum yang dipersembahkan untuk Dewi Muses, 9 putri Dewan Zeus, dan gedung perpustakaan.